Film ini bercerita tentang seorang perfeksionis bernama Lu Jin. Setiap makan ia harus sendirian agar bisa menikmati makanan yang ia santap. Bahkan saat memakan makanan tersebut, ia bisa mengetahui bahan dan alat yang digunakan. 这块牛肉的确是需要10公分的铁板。 Ia bekerja sebagai salah satu CEO perusahaan. Saat itu ada seorang bawahannya untuk meminta sebuah hotel padanya. Ia pun memecatnya karena telah menyinggung dan mengganggu waktunya. 难道你觉得自己比日本兵库县的淡马你已经被解雇？ Ia bertemu dengan seorang gadis bernama Sengnan di sebuah parkiran mobil ketika Sengnan sedang merusak mobilnya dengan menuliskan sesuatu di kap mobilnya. Ternyata saat itu Sengnan salah mobil. Seharusnya Sengnan merusak mobil di lantai 2, tapi karena ia salah lantai, ia malah merusak mobil milik Lu Jin. Karena hal itu, Lu Jin menuliskan nomor teleponnya di jidat Sengnan dan harus membetulkan mobilnya tepat di jam 12. 到了12点打这个电话休，你如果没打我就报警。 Sengnan ternyata kerja sebagai koki di salah satu hotel ternama berjuluk Rosebud Hotel. Saat itu ia jatuh cinta dan berpacaran dengan manajer tempat ia kerja. Tapi ketika ia bertemu di tempat penyimpanan makanan, manajer itu memutuskan hubungannya kepada Sengnan karena penampilannya. Setelah kejadian itu, hati Sengnan tidak baik-baik saja dan menyuruh manajer itu untuk pergi keluar ruangan itu. Di sisi lain, Lu Jin datang ke hotel tempat Sengnan bekerja. Nampaknya ia pergi ke hotel itu untuk membeli hotelnya. Nampak Lu Jin datang ke kamar yang ia pesan dengan menutupi hidungnya. Karena saat ia berada di kamar, ia harus memastikan udara matahari yang masuk. Bahkan suara yang masuk ke kamar yang akan ia tinggali. Saat ia makan pun, semua makanan yang koki siapkan tidak ada yang ia sukai. Bahkan semua makanan yang ia cicipi, semuanya ia muntahkan kembali sampai suatu saat ada makanan yang sangat ia sukai karena kelezatannya. Ternyata makanan itu dimasak oleh Sengnan, seorang yang telah merusak mobil Lu Jin. Tapi di sini Lu Jin sama sekali tidak mengetahui bahwa yang memasak makanan tersebut adalah Sengnan. Ia sangat menyukai makanan Sengnan karena semua detail masakannya seperti yang Lu Jin inginkan. Jadi mulai saat itu juga ia menunda semua acara yang telah ia rencanakan hanya untuk memakan makanan yang Sengnan siapkan. Karena keberhasilan menyenangkan tamu VIP-nya, manajer Sengnan yang merupakan mantannya memuji semua koki yang ada di dapur, terutama Sengnan. Tapi ketika Sengnan melihat dari dapur, ia malah melihat mantannya sedang berfoto dengan gadis-gadis dan itu membuatnya merasa sedih. Sampai di malam harinya, ia pergi ke atas hotel meminum alkohol untuk melupakan mantannya yang telah memutuskannya. Dengan sedikit mabuk, ia menari-nari di genteng dan sampailah ia di balkon tempat Lu Jin menginap. Saat itu Lu Jin sedang tidak bisa tidur. Jadi ia memutuskan untuk memasak sebuah mie instan. Karena Lu Jin itu orangnya perfeksionis, saat memasak ia harus mengukur banyak air yang harus direbus, mengukur suhu yang digunakan untuk merebus air, dan masih banyak lagi. Sampai pada akhirnya ia mendengar sesuatu di luar kamarnya dan melihat Sengnan dalam keadaan mabuk memasuki balkon kamarnya. Karena panik melihat Sengnan akan terjun dari kamarnya, ia pun berlari untuk melihatnya. Ternyata ia tidak jadi loncat dari balkon Lu Jin, melainkan tiduran di lantai karena mabuk. Saat mabuk, ia memegang kaki Lu Jin dan berkata padanya, apakah dirinya jelek? 丑啊，丑不可悲啊，可悲的是你不够丑。 Ia mengatakan hal itu karena cowoknya baru saja memutuskannya dengan alasan penampilannya. Mendengar hal itu, Sengnan menjadi sedih dan akan pergi meninggalkan ruangan itu. Tapi karena mabuk, Sengnan terlihat jalan sempoyongan. Karena tidak ingin lantainya kotor, Lu Jin memasukkan Sengnan ke dalam koper sampai terlihat Sengnan bagaikan korban mutilasi dan mengeluarkan koper itu ke dalam lift hotel. Di dalam hotel, para pegawainya takut melihat ada sebuah koper berisikan sebuah tangan manusia. Ia pun berteriak dan melaporkan hal itu ke polisi hingga akhirnya Sengnan pun masuk ke dalam penjara.
Saat di dalam penjara, ia melihat polisi salah dalam urutan memasak mie. Karena dirinya seorang perfeksionis, Lu Jin memberitahu polisi itu cara untuk memasak mie sampai pada akhirnya 你干嘛？不能放调理包，先煮面。看时间了，给了。 polisi itu memuji Lu Jin karena mie yang ia buat sangat enak. Lu Jin pun akhirnya dikeluarkan dari penjara karena orang kepercayaannya telah mengurus berkas-berkas di kantor polisi. Sementara itu, Seng Nan juga sudah diurus oleh temannya yang telah menyuruhnya merusak mobil. Di luar kantor polisi, Seng Nan ingin meminta maaf pada Lu Jin karena peristiwa itu. 我最讨厌人家跟我道歉。 Tapi ia menolaknya karena ia benci ucapan meminta maaf. Seng Nan melihat sepatu Lu Jin sedang menginjak tai anjing. Karena Lu Jin juga nggak suka kotor, kedua sepatunya pun dibuang dan ia pun pulang tanpa menggunakan sepatunya. Setelah hal itu, Lu Jin pun kembali sial. Ketika ia sedang bersantai di sebuah taman, terlihat Seng Nan sedang membantu anak-anak untuk mengambil sebuah payung yang tertancap di sarang lebah. Ketika Seng Nan mengambil payung itu, seluruh lebah yang ada di sarang itu keluar dan mengarah ke arah Lu Jin, dan beberapa ada yang menyengatnya. Setelah sekumpulan lebah itu sudah pergi, anak-anak dan Seng Nan segera meminta maaf kepada Lu Jin. 我说对不起，挺疼的吧？ Di sana nampak muka Lu Jin bengkak dan mengakibatkan matanya besar sebelah. Lu Jin pun sedikit marah padanya. Agar ia tidak berurusan lagi dengan Seng Nan, ia pun memberikan jam tangan milik orang kepercayaannya. Jam itu memberikan tanda kepada Lu Jin jika ia berada dalam area 50 meter darinya. Saat itu Lu Jin sangat ingin sekali memakan telur, karena ia hanya menuliskan kepada para koki di sana dengan tulisan telur. Para koki pun memasak banyak makanan khusus untuk Lu Jin. Karena suka, Lu Jin pun semakin banyak memesan makanan sampai para koki pun kelelahan. Sampai pada akhirnya Seng Nan memasak makanan khusus untuk pergi meninggalkan Lu Jin dan bertemu mantan pacarnya. Lu Jin mengetahui jika koki yang memasakkannya kabur karena merasakan rasa makanannya. Oleh sebab itu, Lu Jin pun pergi ke dapur untuk mencari koki yang memasak makanannya. Tapi ia tidak menemukan apa yang ia cari. Sementara itu, Seng Nan bertemu mantan pacarnya di sebuah tempat di hotel tersebut. Mantan pacarnya meminta Seng Nan untuk berbaikan dan ingin mengunjungi rumahnya. Tapi karena Seng Nan masih marah, ia pun melempari mantan pacarnya dengan sebuah daging. 你不是最喜欢吃肉吗？赶紧吃肉！ Di dapur, ia menemukan catatan dari kamar 1123 milik Lu Jin. Ia terkesan karena tahu makna dari masakan yang ia masak. Dengan perasaan senang, ia menyimpan catatan pemberian tanpa mengetahui bahwa dirinya adalah Lu Jin. Ia baru mengetahui ketika manajernya memberitahu kepada seluruh koki bahwa pemilik kamar 1123 adalah CEO VN Group, yang tak lain adalah Lu Jin. Karena mengetahui fakta tersebut, ketika ia melihat Lu Jin sedang melakukan syuting, ia pun pergi meninggalkannya. Sementara itu, Lu Jin sadar Seng Nan ada di sana karena jam di tangannya bergetar. Ketika Seng Nan kabur, benang yang ada di roknya menyangkut di properti syuting. Tapi ketika dirinya ingin mencopot benang yang tersangkut, malah menyebabkan dirinya tercebur di kolam. Sementara itu, setelah pengambilan syuting, Lu Jin berminat untuk memesan makanan di hotel dengan tema waktu, tempat, dan momentum. Saat hidangan dengan tema waktu, Seng Nan memasak sebuah kerang beserta daging sapi. Karena masakannya memang sempurna, Lu Jin berkata kepada manajer hotel bahwa koki yang mereka miliki sedang memiliki mood yang bagus. Sampai akhirnya semua yang dimasak oleh Seng Nan sangat disukai oleh Lu Jin. Saat itulah Seng Nan meminta manajernya untuk memasak sesuai dengan keinginannya. Pada saat mencicipi masakan Seng Nan, Lu Jin terheran-heran dengan arti masakan yang dimasak Seng Nan. Karena penasaran dan ingin tahu maksud dari masakan Seng Nan, Lu Jin pun meminta untuk bertemu langsung dengan kokinya. Tapi karena Seng Nan tidak mau bertemu dengannya, ia menyuruh koki lain untuk bertemu Lu Jin dan menjelaskan maksud dari makanan yang ia masak. Tampak kecewa dengan penjelasan dari koki tersebut, Lu Jin pun pergi ke dapur untuk mencari Seng Nan. Lu Jin tidak menemukan koki yang ia cari. Tapi ia malah bertemu Seng Nan di kamar mandi. Karena dia masih belum sadar bahwa koki itu adalah Seng Nan, ia malah memarahinya. Tak disangka, Lu Jin sempat mengendus makanan yang ia makan di baju Seng Nan yang secara tidak sengaja terkena saat ia sedang memasak di dapur. 不要动，
Ternyata Lujin masih belum sadar bahwa Koki itu adalah Sengnan. Di rumah, Sengnan pun menirukan perilaku Lujin karena ia bisa tahu bau masakan yang telah ia masak sebelumnya. Karena saking penasarannya, Lujin memerintahkan semua koki untuk berkumpul. Oleh karena itu, ia menyuruh manajer hotel untuk mengumpulkan semua koki di halaman hotel dengan alasan kebakaran. Karena takut ketahuan oleh Lujin, ia pun memakai topeng berlapis. Walaupun begitu, pada akhirnya Lujin pun sadar bahwa koki yang selama ini dia cari adalah Sengnan. Karena sudah mengetahui fakta tersebut, Lujin pun semakin iseng pada Sengnan. Setiap ia bertemu dengan Sengnan, Lujin selalu memencet alarm jam yang ada di tangan Sengnan sehingga Sengnan pun kaget. Akhirnya Lujin pun memutuskan untuk bertemu dengan Sengnan di dapur hotel. Di sana Lujin pun mengatakan maksud dari Sengnan kenapa ia memasakkan makanan truffle. Ketika Lujin sudah mengetahui maksud dari masakannya, ia pun pergi meninggalkan dapur sambil menyuruhnya untuk menyelesaikan kue yang Lujin pesan. Di scene selanjutnya, Lujin ditelepon seseorang untuk menyelesaikan proses pembelian sebuah hotel. Ternyata setelah direview oleh Lujin, hotel yang ia tempati di bawah standar jika ia beli. Walaupun begitu, ia tidak bisa melupakan masakan lezat yang dibuat oleh Sengnan. Di pagi hari, Lujin mencari keberadaan Sengnan. Karena dia tidak menemukan Sengnan di hotel, dia berusaha mencari Sengnan di rumahnya. Karena tahu Lujin sedang mencarinya, Sengnan segera membersihkan tempat tinggalnya. Karena tidak tahan dengan seberapa berantakannya rumah Sengnan, Lujin pun membersihkan ruangan itu dan mulai menyiapkan tempat makan ketika Sengnan sedang memasakkan makanan untuknya. Ketika Sengnan ingin bergabung makan bersama, 我吃饭有个规矩， karena hal itulah Sengnan pun memakan makanan yang ia masak di dapur. Sementara Lujin ada di ruang tamu. Saat makan, mereka pun mengobrol bersama. Sampai pada akhirnya Lujin tertidur pulas di sofa. Karena kasihan, Sengnan pun menyelimuti Lujin agar ia merasa nyaman. Di lain hari, Lujin pun mulai berani untuk datang lagi ke rumah Sengnan. Ia sampai membawa barang-barang pribadinya untuk tinggal bersama dengan Sengnan agar dia bisa merasakan makanan yang dimasakkan untuknya. Karena saking berisiknya tidur Lujin, membuat Sengnan tidak bisa tidur. Gara-gara itulah saat ia berada di dapur hotel, dirinya terlihat sangat mengantuk karena kekurangan waktu tidur. Hari-hari pun terus berlangsung sampai akhirnya mereka pun mulai makan berdua. Ternyata mereka memasak dengan bahan ikan kembung. Ternyata masakan yang telah dimasak Sengnan masih mengandung racun, dan mereka berdua pun terlihat mabuk karena memakan racun tersebut. Mereka berdua merasakan hujan yang sangat lebat, walaupun sebenarnya itu adalah imajinasi mereka berdua. Mereka berdua pun keluar rumah dan pergi menggunakan payung, bahkan sampai ke dalam bis. Melihat tingkah laku mereka berdua, para penumpang di dalam bis cuma bisa tertawa. Hingga pada akhirnya Lujin pun merasa jatuh cinta pada Sengnan. Setelah kejadian itu, Sengnan menyiapkan sebuah makanan khusus kepada Lujin. Ketika ia pergi ke kamar 1123, ia tidak menemukannya di sana. Dan pada akhirnya Sengnan pun menanyakan keberadaan Lujin padanya. Akhirnya mereka tahu keberadaan Lujin. Ia pergi ke sebuah rumah mewah dan melihat Lujin sedang menyantap makanan dari koki pribadinya. Sengnan sangat merasa marah, apalagi koki pribadinya itu memasakkan makanan dengan resep miliknya. Saat perjalanan pulang, Sengnan sangat marah pada koki pribadi itu. Ia bercerita pada temannya bahwa selama 7 tahun koki itu memasakkan makanan untuk Lujin. Ia berkata bahwa memasakkan makanan merupakan hal yang sangat intim, jadi intinya ia merasa cemburu dengan koki itu. Di dapur hotel koki pribadi, Lujin datang untuk menemui Sengnan. Karena dia libur, ia berkata pada Sengnan untuk memasakkan masakan yang dipesan oleh Lujin. Dengan perasaan sangat marah, akhirnya Sengnan menyiapkan makanan tersebut. Dan mungkin Lujin tahu perasaan Sengnan, sehingga setelah adegan tersebut terlihat Lujin sedang mengawasi Sengnan dari luar rumahnya. Adegan berganti ketika Lujin pun mengumumkan pembelian hotel itu. Karena hotel itu tidak menguntungkan jika dikelola, ia pun memutuskan untuk mengubahnya sebagai hotel butik internasional. Lujin pun menjelaskan bahwa dirinya juga memecat semua koki, bahkan Sengnan yang tidak mempunyai posisi yang ideal di dalam hotel yang akan dirubah oleh Lujin. Mengetahui hal itu, Sengnan pun pergi meninggalkannya.
Sementara Lu Jin terlihat sedih dengan membayangkan kejadian yang telah ia lalui bersama Sheng Nan. Begitupun dengan Sheng Nan, ia juga membayangkan apa yang telah ia lalui bersamanya. Sampai ia pun menangis saat curhat dengan teman dekatnya. Terlihat selama ini yang dikatakan Sheng Nan adalah salah. 不合您胃口吗？ Selama kerja sebagai koki pribadi Lu Jin, ternyata orang itu hanya memasakkan 1 kali makanan saja selama 7 tahun. 每次我备餐，都只备您一个人的份。 Karena selama ini Lu Jin tidak mau memakan makanan yang dia buat untuknya, kecuali resep yang telah dia dapat dari masakan Sheng Nan. Lu Jin juga sempat marah pada ayahnya karena mengganggu urusannya saat berada di Shanghai dan membuatnya memecat koki yang ada di hotel tersebut. Karena masih mempunyai rasa pada Sheng Nan, ia pun berniat menemuinya sekali lagi. Secara tidak sengaja, Sheng Nan tahu bahwa Lu Jin berada di sekitarnya. Ia mengetahui hal tersebut dari alarm jam yang ia miliki. Mengetahui keberadaan Lu Jin yang ada di dekatnya, ia pun berlari menjauh hingga menuju sebuah pasar. Ia pun berteriak dengan menggunakan mikrofon. 陆胜男，你给我出来！我写是没有用的。 Tapi masih saja tak digubris Sheng Nan. Jamnya pun ia taruh di kalung anjingnya. Karena Lu Jin sangat ingin bertemu dengannya, ia pun berlari mencarinya hingga pada akhirnya ia menemukan Sheng Nan sedang terjebak di sebuah ruangan yang terkunci. Sheng Nan senang karena Lu Jin datang untuk menyelamatkannya. Apalagi Lu Jin berjalan pulang bersama Sheng Nan menuju kamar rumahnya. Ternyata tempat yang ia datangi adalah tempat yang baru saja Lu Jin beli untuk Sheng Nan. Ternyata Lu Jin ingin permintaan Sheng Nan sewaktu pertama kali mereka makan bersama di rumah Sheng Nan, yaitu saat Sheng Nan sangat ingin melihat matahari tenggelam dari jendela kamarnya yang dulu. Akhirnya mereka pun melihat matahari tenggelam bersama dengan tangan yang saling berpegangan, dan film pun tamat.